guys, kembali lagi di vlog wawancara kali ini. Hari ini saya akan mewawancarai seorang bapak petani. Stay tune ya, bye-bye. Kenalkan, nama saya Filadinda Gustia dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Ingin meminta waktu bapak sebentar untuk melakukan wawancara. Sebelumnya bapak, kenalkan dulu nama bapak siapa bapak? Baiklah, nama saya Sulaiman, pekerjaan petani. Kalau boleh tahu bapak sebagai petani sudah berapa lama pak, berapa tahun bapak? Kalau saya perkiraan waktu untuk pindah dari Pekanbaru sudah 10 tahun. Tapi sudah lama ya bapak? Iya. Terus kalau boleh tahu juga bapak, kendala bapak selama menjadi petani selama itu apa aja kira-kira pak? Faktor yang paling besar kendala petani ini cuaca yang pertama. Yang kedua ya juga di keperluan pertanian lah. Contoh pupuk, racun, dan lainnya lah. Kalau dengan harga ada kaitannya nggak pak? Ada kendalanya nggak pak? Memang ada juga faktor kenapa sama harga apabila murah. Namun kan kalau itu tidak bisa kita terlalu kita makan karena namanya harga itu kan global persaingan apa. Tapi kalau masalah di pupuk atau apa kan kadang kan ada permainan pemerintah atau pembawahannya. Baik bapak, terus juga pak sebagai petani ada nggak bapak pernah mendengar atau mengalami mengenai praktik korupsi gitu pak dalam pertanian pada saat ini ya pak? Ya, yang jelas dulu pernah saya dengar menjelang Menteri Pertanian kini Imran Sulaiman menjelang itu ya masalah korupsi pupuk. Sampai kini kan boleh dikatakan pupuk tuh jadinya jadi mahal dasarnya. Padahal dulunya kan itu kan subsidi sama pemerintah. Satu contoh yang masih ada subsidi kini pupuk tuh tetap murah, tapi yang istilahnya itu dalam 10 macam pupuk yang subsidi satunya satu merek, 9 enggak. Padahal dari pemerintah kan boleh dikatakan 7 sampai 8 dalam merek pupuk itu sudah disubsidi. Tapi karena ya itu tadi dikorupsi, ya itu yang paling menghambat juga di pertanian yang terasa gitu kan. Karena nama pupuk tuh ya setiap saat dipakai gitu. Tapi selama ini kendalanya di pupuk ya pak? Iya. Berarti kalau di pupuk berpengaruh besar nggak pak terhadap pertanian menurut bapak? Iya, pupuk itu sama seperti kita manusia tiba di beras lah, nasi. Itulah kalau pupuk kalau tiba di pertanian. Sebab segala sesuatu itu sama-sama nasi itu kan untuk hidup. Nah, pupuk pun tiba di pertanian ya untuk hidup, untuk berkembang. Menurut bapak tentang pelaku tindak korupsi tersebut, menurut bapak dengan hukuman di Indonesia sekarang ini sudah sesuai nggak pak? Enggak lah. Yang mengkorupsi 10, yang tertangkap 1. Itu enggak sesuai. Jadi yang 1 bisa dipenjara, yang 9 bisa tertawa-tawa di luar gitu. Itu pun anak kita kini kan belum tentu. Kadang ya menterinya yang bersih, tapi di bawah menteri itu kan berapa eselon, berapa apa sampai ke bawah sampai ke petani. Itu entar berapa puluh apa itu tingkatannya itu. Pak, menurut bapak hukuman korupsi sekarang di Indonesia ini sesuai nggak pak? Atau bapak ada nggak kira-kira yang paling tepat hukuman untuk seorang korupsi itu apa pak? Ya karena kita manusia lah. Kalau hukuman mati itu sedangkan zaman dahulu pun enggak juga ada kan gitu. Cuman yang paling maksimal lah kalau untuk hukuman orang korupsi itu dimiskinkan. Kalau hukum mati atau apa itu sedangkan zaman dahulu nabi-nabi pun belum tentu ada itu. Tapi ya dimiskinkan sama rakyat yang masih banyak miskin gitu disamakan, itu baru berimbang. Terus terakhir bapak, menurut bapak langkah untuk kedepannya bagi orang-orang korupsi ini selain dimiskinkan apa lagi ya pak? Ya di pencegahan lah sama pemerintah. Kalau hanya pemerintah hanya berkuar-kuar, hanya mulutnya aja yang berkuar-kuar, tidak langsung ditindak sampai ke bawah, tidak juga. Gitu. Jadi ya memang harus tindakan. Pertanyaan terakhir lagi Bapak, kira-kira kalau seandainya terjadi nampak oleh Bapak sendiri tindakan korupsi ini di bidang pertanian ataupun pupuk, Bapak bersedia nggak Pak untuk melaporkannya ke lembaga pemerintahan Bapak? Bersedia lah, karena bagaimanapun efek daripada korupsi itu bukan hanya saya, ratusan ribuan petani. Petani sini pun belum semuanya rata makmur kan itu. Mungkin masih sana tuh yang makmur 60-40% lagi kan masih boleh dikatakan tergolong miskin karena yang masih kerja untuk makan gitu, masih kerja ke tempat orang untuk makan kan. Baik Bapak, sekian dulu wawancara kita kali ini Bapak. Semoga Bapak menjadi petani yang sukses. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Ya sama-sama.